Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lonulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin tersandung kasus narkoba. Proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura dikritik warga. Harga cabai masih tinggi, pasokan cabai lokal minim. Tanggal 25 Januari 2022. Seorang aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kolusi dan nepotisme serta transparan. ASN yang belum diketahui identitasnya itu ditangkap polisi pada beberapa hari lalu. Wali Kota Ibnu Sina membenarkan pihaknya telah mendapat informasi mengenai penangkapan ASN pemakai narkoba tersebut. Menurutnya saat ini yang bersangkutan masih diperiksa kepolisian. Terlibat narkoba. Oh iya, ada kemarin di sini, tapi masih ditelusuri oleh penyelidik. Tapi ada mendengar apa? Ada diinformasikan, tapi mungkin masih saya konfirmasi ke pihak Polres, memang masih dalam penanganan mereka. Itu ketahuannya saat kapan kalau jadi menggunakan saat tes urin atau gimana? Oh bukan, dia kalau tidak salah pengembangan. Oh, pengembangan kasus. Pengembangan. Pak, kalau misalnya nanti terbukti seperti apa Pak nantinya Pak? Sikap. Oh ada mekanisme yang ada di kita, artinya di ketentuan kepegawaiannya sudah ada. Artinya mekanisme itu akan berjalan. Misalnya kasus hukum ancaman 5 tahun ke atas itu kan pasti akan ada aturan tentang disiplin pegawai negeri, disiplin ASN. PP 53 2000 berapa? PP 53 ya. Ada itu aturan khusus terkait dengan pegawai. Jadi bisa. Jika terbukti bersalah, ASN tersebut terancam dikenai sanksi kepegawaian, diantaranya penurunan pangkat dan pemberhentian. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Salah satu pengunjung objek wisata susur sungai di Banjarmasin mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit akhir pekan lalu. Pengunjung tersebut mengalami pendarahan akibat kepalanya terbentur jembatan. Menanggapi insiden ini, disebut Porapar bakal memperketat pengawasan wisata susur sungai. Ini kita respon cepat ya terhadap kejadian penumpang klotok. Yang pertama kami memang turut prihatin, turut menyesalkan. Sebenarnya kejadiannya tidak perlu ya sebenarnya ya, tapi kami kami tadi sudah diskusikan. Kami juga katakanlah perlu sesegeranya juga nih mencari tahu nih keberadaan korban nih sekarang ada di mana. Mudah-mudahan yang dialami tidak parah. Kami akan sesegeranya setelah ini akan mengundang lagi, istilahnya mengundang lagi awak klotok, juragan-juragan klotok untuk kembali nih sebenarnya menegaskan aturan-aturan terdahulu, himbauan terdahulu bahwa ada beberapa dari sisi aturan, salah satunya memang dilarang kan duduk di atas atap klotok itu. Pengelola wajib melarang pengunjung berdiri saat menaiki perahu susur sungai. Jika insiden ini terulang lagi, izin wisata susur sungai akan dibekukan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan.
Proyek penataan sekumpul di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar dikritik warga. Penataan kawasan wisata religi tersebut dinilai tidak sesuai dengan anggarannya yang besar. Proyek dari Kementerian PUPR tersebut dikerjakan dengan 3 tahap. Tahap pertama menelan anggaran senilai 30 miliar rupiah, dimulai sejak pertengahan tahun 2021 lalu dan telah rampung pada Maret 2022. Warga sangat menyayangkan keramik yang dipasang di atas trotoar berantakan. Selain itu, petunjuk arah bagi tunanetra berupa keramik berbahan karet yang dipasang di tengah trotoar juga banyak yang terlepas. Penataan sekumpul ini dirasa dari pemerintah itu cukup baik. Karena apa? Dengan penataan sekumpul ini artinya jalan-jalan bisa bagus, bisa, apalagi ini kan sering dilewati orang untuk ziarah ke makam Abu Bakar Sekumpul. Tetapi sangat disayangkan pasangan keramiknya ini tidak merata. Habis itu untuk fasilitas untuk tunanetra itu udah pada copot semua. Sebagian copot itu karena apa? Nah ini kan akhirnya bukannya menjadi bagus, tapi pemandangannya dilihat itu menjadi ya gimana lah, kurang. Warga berharap pemerintah serius menata kawasan sekumpul. Wisata religi ini kebanggaan masyarakat Kabupaten Banjar karena jutaan pengunjung dari luar daerah hingga mancanegara datang ke sini saat haul guru sekumpul. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin tersandung kasus narkoba. Proyek penataan kawasan sekumpul Martapura dikritik warga. Harga cabai masih tinggi, pasokan cabai lokal minim. Harga cabai di kota Banjarmasin terpantau masih tinggi Selasa pagi. Cabai rawit bertahan di harga Rp100.000, cabai tiung Rp75.000 dan cabai taji Rp90.000 per kilogram. Harga sebelumnya cabai rawit Rp80.000, cabai tiung Rp55.000 dan cabai taji Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan minimnya pasokan cabai lokal. 1 kilonya. Sebelumnya berapa, Cel? Kalau tiung 75 lah. Sebelumnya kalau taji Bang 90 sebelumnya. Apa penyebabnya ada kenaikan nih, Cel? Jadi untuk penjualan sendiri gimana, Cel? Ramai aja atau ada pengurangan atau gimana? Cabai lokal minim, pedagang memasok cabai dari luar daerah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan memasang kubus apung di Sungai Martapura Selasa siang. Pemasangan kubus apung untuk menjaring sampah yang terbawa arus sungai. Program pengendalian volume sampah sungai ini telah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Kubus dipasang di sejumlah titik Sungai Martapura dengan sistem buka tutup. Dari 12 fokus prioritas untuk bisa kita kerjasamakan untuk dikelola. Ini masih kami pilih mana yang paling potensi. Kemarin rencananya kan kita taruh di Sungai Martapura yang di dekat PDU, tetapi ternyata di sana banyak kendala karena banyak sampah-sampah, batang-batang pohon yang besar-besar itu kami khawatir nanti kubus apungnya malah cepat rusak. Sehingga kami mungkin kemarin sudah kami pakai untuk acara di Sungai Rangesto. Tapi kami ambil lagi, kami amankan lagi karena memang catatan aset masih belanja modal milik Dinas RH, sehingga kami harus cari formulasi bagaimana itu kita kerjasamakan dengan mungkin Banjarmasin atau mungkin dengan Banjar. Nah, sekali masih memetakan mana yang paling berpeluang untuk ketika kita naruh di sana itu punya dampak yang besar. Dalam arti bahwa sampah bisa kita kurangi untuk luas yang besar. Kubus mengapung dinilai efektif untuk mengembalikan kebersihan sungai. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Berawal dari hobi memancing, seorang pemuda di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, menjadi perajin umpan buatan. Pemuda berusia 30 tahun bernama Eko Cahyo Prayoga tersebut menekuni kerajinan umpan buatan sejak 1 tahun lalu. Awalnya ia hanya coba-coba membuat umpan sendiri dari bahan bioteks dan resin untuk memancing. Umpan buatan menyerupai katak itu ternyata banyak diminati sehingga ia pun membuat lebih banyak dan menjualnya. Hobi mancing, dari hobi mancing. Jadi sudah berapa lama nih membuatannya? Kira-kira jalan 1 tahun lah. Setahun lah. Ya. Jadi sebelum membuat ini, awal itu membuat sendiri kah atau apa? Enggak, awalnya beli juga. Kalau memancing beli. Terus bikin sendiri lagi. Coba-coba bikin sendiri, ternyata bisa kan. Lanjut aja, lanjut dijual. Jadi untuk menyelesaikan ini prosesnya memerlukan berapa lama waktunya? Kira-kira 2 hari selesai semua. Berapa per hari biasanya? Per hari paling dapat ya 20 sampai 40 pieces lah. Jadi dijual kemana aja biasanya? Biasanya dititip ke toko-toko, jual di rumah juga, sama jual di online. Eko memasarkan umpan tersebut di toko-toko penjual alat pancing dan media sosial. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin tersandung kasus narkoba. Proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura dikritik warga. Harga cabai masih tinggi, pasokan cabai lokal minim. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Martapura Kabupaten Banjar mendapat layanan khusus perbankan.
Kalapas Salis Farida Fitriani mengatakan, kerjasama ini dapat dimanfaatkan petugas lapas meminjam uang. Memberikan kesepahaman ya Pak ya, kesepahaman. Jadi Bank BSI memberikan kesepahaman kepada kita semua sebagai petugas kemasyarakatan. Apa itu BSI, mengenalkan dulu apa BSI, apa layanannya, apa produknya, apa manfaatnya, sehingga kami nanti mungkin bisa mengambil manfaat dari itu. Nah, UMKM yang dimaksud di sini kaitannya dengan BSI kan, mungkin BSI akan bisa membiayai atau memberikan bantuan kepada warga binaan yang kita harapkan nanti ke depannya setelah warga binaan ada mendapat bekal keterampilan dari kita bebas, nanti mungkin BSI bisa memberikan bantuan modal untuk usaha mereka. Kalapas berharap warga binaan yang menggeluti UMKM di lapas juga mendapat bantuan oleh bank saat mereka bebas nanti. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita mengumpulkan kuburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, paling angkat dengan dia. Karena ini mandi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemandi tadi, dia disuban, kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, karena dibuka kitab tadi. Kemudian itu muncul tuban, ya pengaruhnya bukan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk ke sini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin tersandung kasus narkoba. Proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura dikritik warga.
Harga cabai masih tinggi, pasokan cabai lokal minim. Tanggal 25 Januari 2022. Seorang aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kolusi dan nepotisme serta transparan. ASN yang belum diketahui identitasnya itu ditangkap polisi pada beberapa hari lalu. Wali Kota Ibnu Sina membenarkan pihaknya telah mendapat informasi mengenai penangkapan ASN pemakai narkoba tersebut. Menurutnya saat ini yang bersangkutan masih diperiksa kepolisian. Terlibat narkoba. Oh iya, ada kemarin isunya, tapi masih ditelusuri oleh tim. Tapi ada mendengar apa? Ada diinformasikan, tapi mungkin masih terkonfirmasi lah ke pihak Polres. Memang masih dalam penanganan. Itu ketahuannya saat kapan kalau jadi menggunakan saat tes urin atau gimana? Oh bukan, dia kalau tidak salah pengembangan. Oh, pengembangan kasus. Pak, kalau misalnya nanti terbukti seperti apa Pak nantinya Pak? Oh, ada mekanisme yang ada di kita. Nantinya di ketentuan kepegawaiannya sudah ada. Artinya mekanisme itu akan berjalan. Misalnya kasus hukum ancaman 5 tahun ke atas itu kan pasti akan ada aturan tentang disiplin pegawai negeri. Disiplin ASN. PP 53 2000 berapa? PP 53 ya. Ada itu aturan terkait dengan pegawai. Jika terbukti bersalah, ASN tersebut terancam dikenai sanksi kepegawaian, diantaranya penurunan pangkat dan pemberhentian. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Salah satu pengunjung objek wisata susur sungai di Banjarmasin mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit akhir pekan lalu. Pengunjung tersebut mengalami pendarahan akibat kepalanya terbentur jembatan. Menanggapi insiden ini, Disbud Porapar bakal memperketat pengawasan wisata susur sungai. Ini kita respon cepat ya terhadap kejadian penumpang klotok. Yang pertama kami memang turut prihatin, turut menyesalkan. Sebenarnya kejadiannya tidak perlu ya sebenarnya ya, tapi kami kami tadi sudah diskusikan. Kami juga katakanlah perlu sesegeranya juga nih mencari tahu nih keberadaan korban nih sekarang ada di mana. Mudah-mudahan yang dialami tidak parah. Kami akan sesegeranya setelah ini akan mengundang lagi, istilahnya mengundang lagi awak klotok, juragan-juragan klotok untuk kembali nih sebenarnya menegaskan aturan-aturan terdahulu, himbauan terdahulu bahwa ada beberapa dari sisi aturan, salah satunya memang dilarang kan duduk di atas atap klotok itu. Pengelola wajib melarang pengunjung berdiri saat menaiki perahu susur sungai. Jika insiden ini terulang lagi, izin wisata susur sungai akan dibekukan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Proyek penataan sekumpul di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar dikritik warga. Penataan kawasan wisata religi tersebut dinilai tidak sesuai dengan anggarannya yang besar. Proyek dari Kementerian PUPR tersebut dikerjakan dengan 3 tahap. Tahap pertama menelan anggaran senilai 30 miliar rupiah, dimulai sejak pertengahan tahun 2021 lalu dan telah rampung pada Maret 2022. Warga sangat menyayangkan keramik yang dipasang di atas trotoar berantakan. Selain itu, petunjuk arah bagi tunanetra berupa keramik berbahan karet
yang dipasang di tengah trotoar juga banyak yang terlepas. Penataan sekumpul ini dirasa dari pemerintah itu cukup baik. Karena apa? Dengan penataan sekumpul ini artinya jalan-jalan bisa bagus, bisa, apalagi ini kan sering dilewati orang untuk ziarah ke makam Abagil Sekumpul. Tetapi sangat disayangkan pasangan keramiknya ini tidak merata. Habis itu untuk fasilitas untuk tunanetra itu udah pada copot semua. Sebagian copot itu karena apa? Nah ini kan akhirnya bukannya menjadi bagus, tapi pemandangannya dilihat itu menjadi ya gimana lah. Warga berharap pemerintah serius menata kawasan Sekumpul. Wisata religi ini kebanggaan masyarakat Kabupaten Banjar karena jutaan pengunjung dari luar daerah hingga mancanegara datang ke sini saat haul guru Sekumpul. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.